Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabruk alfa mabruk, happy milad, barakallahu fi umri. Teruntuk sahabat saya, saudara saya, brother Juanda Mamla di usia 24. Dan doa saya di sini untuk sahabat saya sendiri, saudara saya sendiri, saya ucapkan semoga selalu sehat walafiat, rezekinya lancar, umurnya berkah, dan tak lupa untuk selalu sukses dalam karirnya, untuk selalu berjuang di dunia ini dengan niat karena lillahi ta'ala semata. Selalu jangan lupa selalu taat akan perintahnya dan larangannya. Semoga tercapai cita-citanya dan jangan pernah bosan untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Dan intinya semoga umurnya berkah dan diberkahkan juga rezekinya lancar, serta di usia muda ini semoga karirnya tercapai, meledak, sukses di dunia ini dan sehingga mencapai nanti kelak di akhirat mendapatkan mati yang meninggal dengan meninggal yang husnul khatimah. Sekian dari saya, Ahmad Jalaluddin Al-Kasyaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amazing! Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Pada hari ini bintang tamu kita ada Ahmad Jalaluddin Official. Ya, boleh halo. ucapkan salam. Assalamualaikum. Jadi Ahmad Jalaluddin Official ini adalah seorang santri ya guys, pesantren. Apa kabar Jalal? Alhamdulillah khair. Orang pesantren ya? Ya bisa dibilang karena dulu memang sekolah di pesantren selama pendidikan MTS, MA. MTS di mana dulu waktu MTS-nya? MTS di salah satu pondok cabang Gontor. Cabang Gontor yang bertepatan di Bandung, di Cimenyan, yaitu ada salah satu nama pondok pesantren Baitul Hidayah Islamic Boarding School. Nah, yang dimana di situ saya dulu daftar dan belajar di sana selama 3 tahun. Dan habis itu saya pindah ke pondok yang lain karena ada perasaan gak enak. Biasalah yang namanya di pondok kan ada gak betahnya kan, kayak gitu. Jadi ya mungkin sekarang habis dari pondok pesantren Baitul Hidayah, saya pribadi pindah ke pondok pesantren Babu Salam yang dekat dengan kampung saya, yaitu pondok pesantren Al-Quran Babu Salam. Yang dimana pondok pesantren Babu Salam ini adalah pusat dari cabang yang lain-lainnya. Ada 7 cabang, diantaranya ada di Wakatobi, ada di Selayar, di Makassar, dan lain-lain. Mungkin banyak di sana. Itu waktu kamu SMP ya? Ya, waktu SMP beranjak ke SMA. Waktu SD Di Bagus Salam. Waktu awalnya kamu di Gontor? Waktu awal di cabang Gontor tuh gini ya. Pertama saya waktu kelas 7 itu saya direkomendasiin oleh salah satu ustadz, oleh kedua orang tua saya juga, ya khususnya ayah saya sendiri, untuk merekomendasiin untuk belajar di pondok. Karena saya dulu berhasrat tinggi ingin pondok itu gimana gitu, lingkungan di pondok pesantren itu pengen nyobain gitu, pengalaman baru
ya intinya lebih pengen tahu gimana kehidupan di pondok gitu. Kamu ini sekarang kan kuliah ya, semester berapa? Alhamdulillah sekarang itu semester 5 mau ke semester 6. Mohon doanya. Jurusan sastra Arab ya. Alhamdulillah jurusan sastra Arab karena pertama saya kuliah itu saya ingin kuliah di luar negeri gitu. Kebetulan ada salah satu ustadz yang ketika setelah saya lulus SMA di Pondok Pesantren Babu Salam waktu kelas 3, saya itu direkomendasiin oleh salah satu ustadz untuk mengikuti ujian tes pesantren Sulaimaniyah atau disebut dengan UICCI, United Islamic Cultural Center of Indonesia, yang pusatnya di Jakarta. Nah, di sana saya pernah daftar dan mengikuti alur ujian tes. Alhamdulillah gelombang pertama keterima. Dan yang kedua itu dengan adanya gelombang 2, saya itu gelombang pertama lulus tes. Selanjutnya mengikuti tahap gelombang kedua yang bertempatan di Puncak Bogor. Di Puncak Bogor itu selama 5 hari. Di sana mondok dan kita itu belajar, diajar bahasa Turki, ya kosakata lah, kosakata bahasa Turki dan menghafal Al-Quran. Karena persyaratan untuk kuliah di Turki itu ya itu kita mengasah kemampuan bahasa Turki dulu dan menghafal Al-Quran. Jadi Jalal ini seorang santri ya. Alhamdulillah bisa dibilang santri ya. Kalau dulu pesantrennya di mana Jalal? Kalau pertama itu ya waktu SD di Pondok Pesantren Baru Salam Al-Muhtariyah Bandung pusat ya. SMP? Kalau SMP itu di cabang Gontor, salah satu pondok cabang Gontor, namanya Pondok Pesantren Baitul Hidayah Islamic Boarding School. Kalau untuk SMA-nya? Kalau untuk SMA-nya kembali lagi kepada Pondok Pesantren Baru Salam Al-Muhtariyah Bandung pusat. Kalau sekarang Jalal kuliah ya? Alhamdulillah sekarang kuliah. Sudah semester berapa? Kalau sekarang itu alhamdulillah semester 5. Semester 5. Oh, berarti mau ke Mau semester 6 ya? ke semester 6. Di mana Jalal teh kuliah? Ya kuliahnya alhamdulillah kita menjalani dengan proses yang baik. Di sisi lain ya kita sambil kuliah itu kan inti dari kuliah itu kita menuntut ilmu, karena yang namanya menuntut ilmu itu kan harus dihilangi gitu. Jadi Jalal ini kan guys juara 1 lomba kaligrafi se-Jawa Barat ya guys. Tolong boleh diceritakan nggak gitu bisa? Alhamdulillah pada waktu itu ketika saya mengikuti perlombaan kaligrafi itu ada salah satu acara apa gitu lupa, soalnya udah lama 2016 kalau nggak salah. Saya mengikuti perlombaan kaligrafi yang dimana itu adalah perlombaan sekabupaten Bandung Jawa Barat, dan alhamdulillah saya mendapatkan juara 1 lomba kaligrafi. Juara 1 lomba kaligrafi. Ya. Jadi guys, Jalal juga ini memiliki reward di King Salman IPB untuk hafalan Al-Qurannya, karena dia ini santri yang mengikuti tolong bisa dijelaskan yang King Salman IPB itu kamu dapat reward Al-Quran? Ya mungkin saya yang pertama ini mengikuti program Murotal Irama Al-Quran yang dipelajari oleh kita semua untuk proses belajar membaca Al-Quran dengan makom irama Al-Quran. Ada 7 irama Al-Quran. Apa saja? Ada yang pertama itu ada makom nahawan, kurdi, ada sikah, ada bayati, kemudian dan lain-lain banyak bisa. Tolong boleh salah satunya di contohin.
salah satu makom irama kurdi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau itu Bayati ya? Kalau ini makom irama kurdi, mungkin saya baru mempelajari beberapa makom. Di antaranya kurdi yang barusan ya. Kalau yang lainnya masih proses tahap belajar. Berarti baru satu. Baru 2 kalau nggak salah. Satu lagi apa? Di harkah. Coba yang di harta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah ya. Jadi guys, Jalal juga ini punya acara pesantren Fortis. Itu bagaimana yang acara pesantren? Waktu itu kebetulan saya diajak oleh salah satu ustadz untuk menghadiri acara pesantren Fortis yang bertempatan di Hotel Aston di daerah Bandung Barat kalau tidak salah ya, Bandung Barat. Saya menghadiri acara tersebut untuk kita bertukar pendapat, sharing-sharing tentang ilmu ketika kita belajar di pondok pesantren, dan kita memaparkan apa yang telah kita pelajari ketika di pondok pesantren. Seperti itu ya. Ya. Kalau aktivitas kamu sekarang ngapain aja? Kalau aktivitas sekarang sehari-hari ya, kalau awal kuliah sih pertama saya pribadi berkeinginan untuk menjalani bisnis. Alhamdulillah dulu pada semester pertama sampai semester 3 gitu saya masuk ke bisnis. Ya diantaranya PNS, yalah itu udah booming sampai saat ini. Aktivitasnya seperti itu ya. Dan sekarang juga selain dari bisnis itu juga, karena bisnis itu waktu semester awal sampai semester 3 langsung keluar karena ya udah bukan barangnya lagi gitu. Jadi sekarang Apa itu? apa? Bisnis apa? Bisnis di BN internasional, yang dimana bisnis itu kita ya menjual obat-obatan gitu, obat-obatan ya Itu dari penyembuh. kampus apa gimana? Itu salah satu perusahaan tinggi yang pusatnya ada di Cina. Dari Cina. Udah tersebar luaskan di Indonesia. Tapi kalau sekarang kuliah masih Masih tapi masih online gitu. masih online. Yang bisa dibilang online kemarin terakhir UAS alhamdulillah. Tapi masih lanjut ke semester 6 ya kuliah. Apa? Masih lanjut ke semester 6. Iya, mohon doanya. Semoga kamu lulus tepat waktu ya. Amin. Kamu sekarang usianya berapa? Usia 21 tahun. 21 berarti tahun 99 ya Pak? Iya, tahun 1999 bertepatan pada 7 Agustus. Berarti mau ke 22. Iya, nanti
ada yang kemarin ya saya di podcast usia 21 itu udah menikah. Kalau kamu belum ada rencana buat menikah? Kalau masalah rencana ke pernikahan itu masih jauh sih, masih belum kepikiran. Saya di sini itu masih ingin apa ya, ingin merasakan masa-masa muda dulu dan ingin menyebarkan talenta dan pengalaman saya ketika saya belajar di pondok pesantren gitu. Kan kita itu harus bermanfaat kan kata kiai. Begitupun baginda Kanjeng Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada umatnya gitu. Salah satu hadis yang populer mungkin ada pernah mendengar, khairun nas anfa'uhum linnas, khairun nas anfa'uhum linnas, khairun nas, sebaik-baik manusia ialah anfa'uhum linnas, yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi gitu, mungkin saya sekarang belajar di masjid pondok pesantren modern Dago di kampung saya sendiri. Namanya apa nama masjid? Nama masjidnya Masjid Husnul Khotimah dan nama pondoknya itu Pondok Modern Dago. Masih dalam tahap pembangunan ya? Alhamdulillah sekarang masih dalam tahap pembangunan. Mohon doa restunya dari para donatur juga untuk memajukan sebuah pendidikan yang Baru berapa persen itu tahap pembangunan? Alhamdulillah kalau sekarang bisa dilihat itu mungkin masih 40%, kurang lebih 40%. Ya, buat teman-teman yang ingin menyumbang dananya ke Pondok Pesantren Husnul Khotimah, boleh nanti ada di description box ya. Berapa saja seikhlasnya. Seperti itu ya, ya. Oke, kalau oh iya, tadi nikah kamu masih ini ya, masih pengen masa muda dulu gitu. Ya pengen menghabisi masa muda dulu ya. Tapi kamu untuk kedepannya ada rencana nggak usia berapa gitu? Ya mungkin untuk ke sana itu ya mungkin minimal hayalan dulu lah ya. Bisa jadi doa lah, karena kita nggak tahu yang namanya jodoh itu memang udah ditentuin oleh Tuhan dan kita yang biasa berusahanya. Dan untuk jodoh itu ya kita mungkin di hari nanti kita dipertemukan dengan orang yang baik, yang mungkin saya akan menempuhinya dengan baik juga. Nanti juga saya mungkin habis lulus kuliah mungkin saya kerja dulu ya, karena ya kerja dulu karena kan kalau langsung nikah mungkin saya belum mau ingin menikah kalau belum kerja terlaksanakan gitu. Jadi kamu ingin kerja dulu setelah kuliah ya? Kalau kamu sekarang punya bisnis nggak? Kalau sekarang Oh, belum punya, masih fokus ke kuliah ya? masih fokus kuliah sama ngajar Sama di ngajar di Pondok Pesantren Husnul Khotimah. Husnul Khotimah, salah satu kampung saya. Tapi itu apa, freelance kamu? Iya. Umur tadi kamu 21 tahun ya? Iya. Kalau kamu di sisa umur kamu pengennya ngapain? Seumur 21 sekarang. Iya. Ya itu, saya itu sekarang ya sambil menjalani kuliah, di sisi lain saya mengamalkan ilmu ya tadi, pengalaman di pondok pesantren yang dimana saya sedikit walaupun saya masih dalam status pelajar, mahasiswa, saya mengamalkan ilmu kepada siapapun itu ya, terutama ke santri-santri yang ada di sini di pondok pesantren modern Dago, santriwati ya, mengamalkan sedikit demi sedikit, karena Rasulullah pernah menyampaikan kepada kita umatnya bahwa sebarkanlah walaupun satu ayat, balighu anni walau ayat. Kamunya tadi kan pesantren ya? Ya. Boleh diceritain nggak itu waktu dari SD mungkin, gimana pengalaman pesantren? Zaman SD masih ingat nggak? Pengalaman alhamdulillah sedikit waktu pengalaman pertama Sebentar, kalau kamu kan ini apa, memutuskan untuk pesantren, kamu itu maunya apa disuruh orang tua apa gimana? waktu pertama
masuk pesantren di SD itu karena dulu tuh ya karena orang tua saya lebih ke dalam menyiarkan dakwah Islam, jadi ya tiada lain orang tua merekomendasikan kepada anaknya untuk pondok pesantren, dimasukkan ke pondok pesantren karena Yang sebagai di mana itu generasi. dimasukkannya? Hmm? Dimasukannya yang di mana? Yang waktu SD itu di pondok pesantren Babu Salam kelas 1 SD sampai kelas 6. Selanjutnya untuk SMP? Kalau SMP itu kan waktu SD itu di salah satu pondok pesantren Babu Salam dekat kampung ya. Itu mah pondoknya ya pulang pergi gitu karena dekat dari rumah ke pondok sekitar 3 menit pun nyampe gitu. Dan SMP saya sekolah di pondok pesantren juga, namanya pondok pesantren Baitul Hidayah Islamic Boarding School. Ya, itu adalah salah satu pondok pesantren cabang Gontor. Nah, untuk kamu kan tadi SD, kamu usia berapa itu waktu mulai? Waktu SMP, SD waktu SD itu kan 12 tahun. 12 tahun itu kamu udah hafal berapa juz? Kan soalnya kalau pesantren biasanya identik dengan hafalan-hafalan. Kalau kamu pada saat itu udah hafal berapa juz? Alhamdulillah waktu SD itu kita diajarkan untuk menghafalkan dari juz 30. Jadi mau gak mau kita harus menghafalkan juz 30 dari surat An-Naba sampai Anas. Ya mungkin satu juz waktu SD dapatnya. Untuk selanjutnya kan kamu ini SMP ya? Ya. Kamu berapa hafalan itu waktu itu? Waktu SMP kan pindah ke pondok yang di Sabang Gontor, pondok pesantren Baitul Hidayah. Saya 3 tahun di sana. Alhamdulillah saya mendapatkan hafalan Al-Quran 4 juz dari juz 30, 29, 28, 27. Berarti totalnya ada 5 juz ya? 4 juz. 4 juz. Iya. Itu berarti dari 30, 29, 27, 26. Enggak, 26 enggak. Kalau itu kan memang program di pondok itu kita menghafalkan 5 juz dulu dari juz 26 sampai juz 30. Setelah itu kita loncat ke Al-Baqarah. Oh, jadi waktu SD kamu hafal 1 juz. Iya. Lalu untuk SMP kamu hafal 3. Iya 3, nambah dari Empat. SMP 3 ya. Kalau untuk SMA kamu hafalnya berapa juz? Kalau SMA itu belum mau nambah sih, dikarenakan waktu di Baitul Hidayah itu keburu keluar gitu, jadi hansa hafalan atau garapan atau hafalan itu nggak fokus lagi gitu kan, udah keluar nggak betah. Ya sekarang SMA ya mungkin ingin mempertahankannya karena kita menghafal itu gampang ya. Yang sulit itu menjaganya gitu, dan sekarang itu ya murojaah. Berarti kamu selesai SMA, kamu baru hafal 4 juz ya? Iya. Berarti sekarang kuliah masih tetap 4 juz. Ya masih tetap 4 juz karena ingin menjaganya, karena beberapa surat di dalam juz 29, 28 pun ada yang sedikit lupa karena kan ya kita selain dari menghafal itu harus mentadaburinya, harus memahami isi kandungan Al-Qur'annya. Tapi kamu untuk kedepannya pengen niat lagi nggak? Hafalan kamu ditambahin lagi, misalnya 5 juz lagi ke depannya? Ya kalau untuk masalah menambah hafalan sih ya mau, ada keinginan hasrat untuk menghafal, tapi dari juz awal, Dari juz juz pertama Al-Baqarah pengen hafal gitu rencana. Kalau kamu teknik menghafalnya itu dari SMP, SMA itu mulainya dari belakang. Iya. Waktu di SD pesantren Babu Salam, terus SMP di Pondok Baitul Hidayah, ya sama metodenya dari juz 30 menghafalnya. Soalnya kalau dari awal kan guys itu panjang-panjang ya. Iya. Jadi mulainya dari belakang dulu. Iya. Mungkin banyak juga ada yang dari awal, beda-beda metode cara menghafal Al-Quran kan banyak. Soalnya ada loh anak pesantren tapi dia tuh usia 13 udah hafal 1 Quran.
Nah itu banyak Pernah dengar nggak hadis-hadis kamu? di Indonesia. Ya saya banyak terinspirasi oleh anak kecil. Jangankan di Indonesia, di Arab pun banyak. Mungkin mayoritasnya di Indonesia, para hafiz Indonesia yang ketika di Ramadan kan banyak mengadakan acara penampilan apa anak kecil yang menghafal Al-Quran terus dibacakan kepada semua orang. Kamu ini kan tadi SD, SMA, kuliah, itu pesantren ya? Iya. Kamu kuliah kenapa nggak pesantren lagi? Eh, dalam artian gimana? Oh pesantren Ya ngabdi maksudnya gitu apa? ngabdi. Kuliahnya yang agama. Oh iya, saya niat dari awal masuk kuliah tuh saya ingin masuk jurusan pendidikan bahasa Arab. Pendidikan bahasa Arab. Kalau sekarang pendidikan bahasa Arab. Kalau sekarang beda, sastra Arab. Oh, sastra. Sastra Arab itu Bagaimana? ya sastra Arab itu kita lebih mempelajari dari peradaban di apa di Saudi Arabia, kita mempelajari syair-syair Arab gitu. Dan kita juga belajar tur wisata, kan banyak turis yang luar negeri ke Indonesia kan. Itu juga mungkin salah satu ladang kita belajar di Indonesia itu ya itu untuk bisa menjadi salah satu pekerjaan juga gitu ketika kita. Kalau itu apa sastra Arab sama bahasa Arab itu sama nggak jurusannya? Beda. Kalau pendidikan bahasa Arab persis sama, cuman kalau sastra Arab itu ya lebih ke mempelajari tentang peradaban kebudayaan di Saudi Arabia. Terus kita ya kalau belajar nahwu sorof terus bulu-bulu marom itu ya masih belajar gitu, tapi lebihnya ada tambahan itu lebih mempelajari kebudayaan di Saudi Arab. Kamu nggak pengen kuliah ke luar negeri gitu, ke Arab atau ke Mesir, ke Syria mungkin? Keinginan itu sangat tinggi ada di benak saya karena mungkin saya ini di pondok pesantrennya belang betong gitu, pindah-pindah ya. Jadi nggak konsisten gitu, satu ilmu digarap di pondok pesantren Salam terus pindah lagi ke pondok pesantren Sabang Gontor. Jadi nggak konsisten. Sebenarnya bisa sih konsisten, tergantung diri kita sendirinya gitu. Saya juga kan dulu ada link juga kuliah di ya itu pondok pesantren Sulaimaniyah di ICCI, United Islamic Cultural Center of Indonesia, pesantren Turki gitu. Kalau keluarga kamu juga apa? Semuanya pada pesantren ya? Iya pesantren dari kakak pertama kakak kedua. Kakak pertama itu apanya berapa juz? Kalau kakak pertama itu setahu saya dia itu hafal 3 juz. Kalau untuk kakak kamu yang satu lagi? Kakak yang satu lagi ya teteh ya, hafal 5 juz. Kamu 4. Ya. Jadi kamu ini berapa bersaudara sih sebetulnya? Saya ini sebenarnya 5 bersaudara. Sebenarnya itu yang aslinya itu 3 bersaudara ya. Yang kenapa 3 bersaudara? Karena dari ibu kandung saya melahirkan 3 anak. Yang pertama kakak saya yang laki-laki, yang kedua perempuan, yang ketiga saya. Kemudian selepas itu ya bapak saya nikah lagi karena ibu kandung saya sudah meninggal. Jadi dia ini waktu kecilnya sudah ditinggalkan oleh ibu kandungnya ya guys. Kalau kemarin yang meninggal itu siapa? Dialah Kalau yang meninggal itu nenek saya. nenek kamu. Kamu biasa nyebutnya siapa? Nenek atau emak gitu. Atau emak? Ya, lebih seringnya emak sih. Meninggalnya waktu hari apa itu? Meninggalnya waktu tanggal 24. Tanggal 24 Ya. Hari apa itu? Hari Sabtu kalau nggak salah. hari Sabtu. Iya hari. Itu kenapa ya bisa itu? Awalnya kenapa? Waktu meninggal itu awalnya karena apa ya? Sebenarnya kita tidak tahu ya. Mungkin nenek ini
dulu sering sakit. Terus kemarin sebelum meninggal itu nenek biasa aja gitu, nggak sakit, masih sehat-sehat aja, sehat walafiat gitu, masih bisa ngobrol, masih ini. Kebetulan saya dapat informasi juga dari bibi saya, ya nenek itu punya ini kan banyak penyakit kan, keluhan ya lambung ini. Waktu siangnya sehat, nah waktu sorenya sampai maghrib sampai malam itu kerasa sakit lambung sama sakit kaki. Kenapa? Kata bibi saya itu waktu sorenya itu ya beliau nenek saya makan yang pedas-pedas, jadi kerasa ke perutnya, yang namanya udah tua kan serba kerasa gitu. Kalau kamu ini dulu waktu ditinggalin sama almarhum ibu kamu itu usia berapa ya? Waktu saya ditinggal oleh ibu saya itu saya ketika umur 2 tahun, masih bayi. 2 tahun masih bayi. Pada saat itu kamu kehilangan sosok ibu dong ya? Sangat kehilangan banget. Kalau kamu dulu diurusnya sama siapa? Saya itu ya terus sama nenek saya yang kemarin meninggal, Kemarin 3 hari ke belakang. terus kemarin kan udah lagi neneknya. Iya, Perasaan kamu bagaimana? ya sangat sedih lah. Nenek itu adalah sosok ya ibarat pengganti ibu lah, atau guru juga, di sisi lain juga penasehat, dan beliau yang selalu mendoakan saya pribadi ketika saya menuntut ilmu ke pondok pesantren. Pengganti ibu lah ya. Sangat ya sangat sedih lah, ada karena takdir Allah itu sangat tinggi, sangat sangat harus kita percaya gitu kalau takdir kematian itu ada. Kalau prioritas kamu sekarang dalam kehidupan kamu apa? Prioritas dalam kehidupan saya ya mungkin saya sekarang itu dalam status mahasiswa ya, masih belajar juga, masih di mana penuntut ilmu ya. Di sisi lain prioritas saya ini menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Di sisi lain saya ya mengajar di pondok kampung saya. Prioritasnya berarti kamu sekarang kuliah sama mengajar aja ya? Sambil intinya ya menuntut ilmu sambil mengamalkan ilmu gitu. Prioritasnya. Kalau kelebihan sama kekurangan kamu apa sih? Aduh, kelebihan kekurangan Iya. Kelebihan ya bukannya ria atau apa ya, ini ada pengalaman saya pribadi untuk motivasi untuk orang lain juga. Kelebihan saya ya mungkin waktu saya di pondok itu kelas 7-8 itu kan di pondok pesantren Baitul Hidayah Cabang Ontar SMP ya? iya, waktu SMP 3 tahun saya itu sama Ustadz Ali Ridwan, guru Al-Quran. Semoga Allah menjaga beliau dan selalu menyehatkan beliau. Beliau selalu mensupport saya dan selalu mengatakan saya bahwa tulisan saya itu bagus gitu. Tulisan Arab ya? Dari tulisan ya, tulisan Al-Quran gitu, pelajaran bahasa Arab gitu. Mungkin itu, dan kaligrafi pun saya alhamdulillah sekarang bisa. Kalau untuk kekurangan kamu apa? Kalau kekurangan itu apa ya, kekurangan ya kekurangan yang paling saya nihil itu ya saya suka jaya gitu, suka heureuy gitu, suka batur Iya. ya itu Gitu aja. jaya. Kalau hobi kamu apa ya sekarang? Hobi dulu mah hobi teh mancing, karena di depan rumah ada kolam, suka mancing ya gitu lah. Jadi nggak perlu mancing kayak bopo-bopo yang kayak ya setiap hari mancing, enggak, cuma hobi mancing, suka mancing. Kalau Murata kamu suka nggak? Nah selain dari sisi hobi memancing itu, sekarang beda lagi hobinya, kan hobi mah berubah-berubah. Sekarang apa? Sekarang mah ya murotal membaca Al-Quran, sama baca-baca sejarah Islam ya, sedikit-sedikit ya baca di sisi kesibukan ya.
gitu. Kalau hobi kamu apa sekarang? Hobi sekarang itu apa ya, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Iya, lebih enak gitu membaca Al-Quran. Karena yang namanya santri itu tidak lepas dari yang Al-Quran. Iya, karena kan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Karena kita juga beragama Islam kan. Kalau untuk titik terendah dalam hidup kamu itu apa? Titik terendah, Kamu mungkin pernah merasakan down, aduh ini hidup gak berguna banget sih, terus bisa bangkitnya lagi, kenapa? ya mungkin saya dulu masa-masa belum dewasa ya, saya merasa down ketika saya itu ya iri aja gitu. Kan saya ditinggal oleh almarhum ibu saya ketika saya masih bayi. Saya itu ya downnya itu sih, paling ya semangatnya tuh kurang itu kalau gak ada ibu kandung yang melahirkan gitu. Sampai sekarang ya, sekarang udah dewasa ya paham lah namanya kematian itu ada, udah diatur sama yang di atas, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya itu daunnya ketika ditinggal oleh ibu saya. Kalau daun masalah yang lain mah enggak down, itu memang wajar sih di kehidupan, memang ada down masa kita resah, galau atau itu wajar, kita bisa mengatasi ini downnya masalah tinggi gitu ketika kita ditinggalkan oleh sosok ibu kandung kita. Pada usia berapa kamu merasa down itu? Dan itu ketika waktu SMP kelas 1 sampai kelas 3 dan kelas 1 SMA beranjak ke dewasa gitu, ke paham-pahamnya. Kalau kamu untuk mensiasatinya bagaimana itu waktu pada saat sedang down? Saya itu merasakan ketika ya saya itu di dunia ini tanpa sosok ibu kandung itu saya merasa gak ada penyemangat gitu. Kan iri aja gitu sama orang lain yang punya ibu kandung itu ketika anaknya ulang tahun dipeluk sama ibunya, terus ketika anak ingin curhat bisa curhat sedalam-dalamnya, seisi hati yang ada di dalam benak hatinya dia curahkan kepada ibunya, dia katakan sepenuhnya kepada ibunya. Nah sekarang saya Bisa mendoakan ya, ya. gak ada ibu kandung, Paling jarang tahun sekali. Dan setiap hari Jumat saya ingin setiap hari Jumat itu mendoakan itu, mungkin kalau gak ada kesibukan. Termasuk ke nenek kamu juga ya? Ya nenek, Berarti kamu dua-duanya sayang ya? sayang banget karena di sisi lain nenek juga yang mengurus ibu saya, ibu kandung saya ketika waktu ibu saya masa umur muda diurus sama nenek. Kalau 5 tahun ke depan kamu rencananya mau ngapain? Karena kan kamu usianya 21 mau ke 22 ya? Ya Rencananya kamu pengen ngapain 5 tahun lagi? Ini rencana aja ya? oh iya, rencana. Kalau rencana itu ya saya sekarang kan kuliah, rencana ke depannya itu ya saya ingin mengembangkan ilmu dan talenta saya pada orang lain ya, terutama saya kan ngajar di pondok modern ini, pondok modern Dago di kampung saya di desa Cibereap. Ingin lebih mengembangkan ilmu apa yang saya telah dapat di pondok pesantren. Rencana ke depan juga setelah kuliah ya kerja juga pasti ada waktu luang ya, waktu luang untuk menyisihkan waktu untuk mengajar, mengamalkan ilmu pada santriwati. Berarti kamu pengennya 5 tahun lagi itu ini ya, apa namanya, menyisakan waktu kamu untuk memberikan ilmu kepada atau mengembangkan apa namanya pesantren yang ada di kampung kamu. Terus nanti kamu juga bakal lulus mungkin 2-3 tahun lagi Ya bekerja. Kalau nikah gimana? kalau nikah ya sebenarnya nikah mau sih, itu mau nikah mah, cuman ya masih belum gitu. Ya mungkin kalau niat kuliah dari agama mah ya
cepat gitu kita nikah muda ya bisa-bisa aja, tergantung pada diri kita sendiri, balik lagi ke orang lain. balik ke diri sendiri. Kalau untuk cita-cita kamu, apa sih waktu kecil kamu pengen ngapain? Cita-cita waktu dulu mah ya ingin jadi ustaz, ya. Jadi ustaz Sekarang pengen jadi dai dulu. Banyak sih cita-cita dulu, ingin apa, mengumrohkan kedua orang tua ke Mekah, ingin sekolah di Madinah itu waktu kecil. tapi sekarang alhamdulillah kamu juga udah jadi ustaz ya. Ya alhamdulillah ya masih gitu lah, masih ya apa yang ustaz lah, masih fakir ilmu, masih fakir ilmu, masih menuntut ilmu juga ya, sedikit-sedikit Belajar juga ya. share. Kalau prinsip atau tujuan hidup kamu tuh apa sih? Prinsip tujuan utama bagi kehidupan saya mungkin sekarang ini di dunia ya dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kedua orang tua saya. Saya sekarang udah paham bahwa yang namanya kita hidup di dunia ini untuk apa, beribadah ya, beribadah, mentaati perintah Allah dan Rasulnya, dan apa, memberikan kebaikan, tidak luput kebaikan. Kata Rasulullah juga pernah apa, bersabda dalam hadisnya, ini sebuah seruan ya untuk kita semua sebagai umatnya, bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia ialah yang anfa'uhum linnas, bermanfaat bagi orang lain, bagi manusia lain, teman-teman, kerabat, semua yang ada di dunia ini. Jala juga sekarang punya YouTube ya, namanya S Brother guys. Buat kalian yang pengen tahu, S Brother 99, YouTube channelnya bisa nanti apa namanya, S Brother 99. EST Brother 99. Brothernya itu brother logat Sunda, brother. Itu kalau buat yang mau subscribe nanti tinggal di subscribe aja ke YouTube-nya Jalal. Itu channel kamu tentang isinya tentang apaan sih? Ya saya itu mungkin bikin YouTube itu pengen share tentang Islami gitu, Islami. Ya saya pertama itu ya niat bikin YouTube itu bukan saya ingin mencari keuntungan ya. Kebanyakan orang itu mencari keuntungan, mencari uang. Ya sekarang ini di zaman modern ini banyak anak-anak muda, di kalangan anak muda milenial yang mengembangkan channel YouTube-nya gaming, hiburan, game ya. Itu ya tiada lain mereka untuk mendapatkan keuntungan. Ya, beda saya, kalau saya itu ingin share kebaikan gitu, Islam yang intinya yang bermanfaat bagi orang lain dan untuk merujuk kepada sholawat. Ya saya ibarat banyak salawat yang ter-share di media sosial, bisa sabian kan untuk salawat ya. Ingin jadi dalam benak saya itu, saya ingin mengembangkan YouTube ini, ingin bahwa orang lain itu menyukai ada yang di konten saya itu dengan konten yang sholawat. Jadi orang lain itu ingin terinspirasi, ingin ngerasa hati enak dengan bacaan sholawat yang udah saya share ke YouTube ini. Dan orang lain juga ingin apa ya, saya itu ingin orang lain itu ya banyak bersholawat gitu kepada Nabi Muhammad sebagai baginda kita, sebagai pimpinan umat kita, umat Islam, Nabi Muhammad. Intinya orang lain ingin ini apa, jadi kita di dunia ini umat orang lain, umat Muhammad, dan orang lain itu ingin cinta kepada Nabi Muhammad. Yang mau ada ini nyaman. Mana sih dia motong ah? Yang habis dia apa? Oh
iya, kalau buat itu kan di YouTube kamu ada yang ini tutorial cara menggunakan sarung gimana gitu. Oh iya, waktu tutorial itu mungkin konten pertama ya, tutorial sarung, tutorial cara memakai sarung yang benar dan kuat di kalangan kita, di masyarakat kita. Banyak ini apa, bentar ya. Saya ini punya buku namanya Afterlife Journal by Sahabat ya. Jadi buku ini sangat bermanfaat ya buat. Tapi kosongnya mungkin. Ya ini kan belum dibuka. Nah, sudah Oh, siapkah Anda menghadapi kehidupan abadi setelah kematian? Jadi ini cocok banget buat yang beragama Islam yang pengen mencatat buku catatannya pribadi. Jadi sebelum kalian dihisab, di sini udah dihisab sendiri ya. Nih, ada nama, binti, lahir dan wafat ya guys. Lalu ada kenikmatan yang sedang dialami, ini kalian bisa ditulis sebelumnya. Nih ada perjalanan hidup manusia. Kita masih di sini ya, ini masih banyak perjalanannya. Nanti di sini usia Anda saat ini, asumsi wafat 70, bisa usianya berapa lagi, lokasi wafat, aktivitas saat wafat, amalan yang perlu dibiasakan, banyak banget. Kamu udah baca belum buku ini? Belum, mungkin saya tahu ketika umat manusia semua makhluk khususnya manusia ya, Allah menciptakan jin dan manusia melayakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di Quran surat Ad-Dariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan manusia dan jin melainkan ibadah. Jadi kita harus mengetahui dari segi ibadah kita di dunia, terus ketika kita setelah di dunia mau kemana itu kita harus tahu. Terus ketika setelah dunia pasti ada akhirat yang kekal abadi. Dunia ini yang fana gitu, ada ibarat dunia ini permainan semata ya, permainan semata. Ibarat kita mengukuh amal ibadah kita, amal kebaikan kita, amal soleh terutamanya untuk kita bekal di akhirat. Tiada lain ketika naudzubillah min dzalik ya, kita tidak beribadah, kita tidak mengamalkan ilmu, itu sombong ya namanya. Kita diperintahkan untuk ilmu kan oleh Allah Subhanahu wa taala dan untuk mengamalkannya juga. Di sini juga dijelasin ya guys, kalau pemikiran itu digunakannya untuk apa, ilmu kita digunakan untuk apa, harta kita digunakan untuk apa, usia dan dosa kita digunakan untuk apa. Ada hutang, kezaliman, hisab, semuanya di sini lengkap ya. Sahabat Afterlife Journal. Buku mendapatkan dari mana ya? Saya beli ini, harganya cuma 200.000 aja. Kalian bisa kunjungi di webnya, 200.000 saja. Afterlife Journal. Buat yang belum tahu, kalian bisa lihat di YouTube channel aku yang judulnya Afterlife. Di situ udah saya jelasin ya. Oke, buat selanjutnya mungkin kamu bisa ini coba satu surat, mungkin kamu bisa nggak dengan murotal kamu tadi. Untuk ragamnya nahawan aja ya. Nahawan aja boleh. Paling surat pilihan aja ya. Mungkin saya dulu diajarkan ayat-ayat ma'rifatullah oleh Pak Kiai itu. Banyak ayat ma'rifatullah itu mengandung ayat-ayat yang berisi tentang kehidupan. Kalau kamu belum Hafal al-muluk, cuma takut ada yang lupa gitu. Mungkin 5 ayat mungkin ini harus murajaah lagi. Mungkin ada surat-surat pilihan Quran surat Al-Baqarah ayat 183, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. ragamnya pakai ya. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab
أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله آياته لعلهم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Itu surah apa yang kamu baca? Salah satu Quran surat Al-Baqarah Ayat berapa? ayat kalau nggak salah itu ayat 183. 183 sampai Maaf Afan, 200. ini ya 183 kalau ya. 183 aja. Sampai 189 kalau nggak salah itu. Oke guys, masih bersama Jalaluddin Official. Tadi kita ngebahas ibunya dari Jalal ya, sudah ditinggalkan dari usia 2 tahun. Iya. Dan neneknya kemarin baru meninggal juga. Gimana sih perasaan kamu waktu kehilangan mereka? Sangat sedih sekali karena beliau terutama ibu kandung aku tercinta ya, sangat merasa kehilangan sekali sosok pahlawan-pahlawan di kehidupan aku itu, karena mereka itu adalah sosok penyemangat saya pribadi. Tapi sayang nggak sama mereka? Sayang banget. Kalau sama aku sayang kok. Ya tentu sayang. Kita di dunia ini harus saling menyayangi. Saling menyayangi. Tak sayang maka tak kenal, tak kenal maka tak cinta. Tak kenal maka tak sayang. Kita ini kan bentar lagi mau masuk bulan Ramadan. Saya boleh nggak mengikuti acara-acara pesantren yang ada di sini bulan Ramadan? Sangat dibolehkan sekali, karena di sini itu adalah momentum yang dimana kita proses di sisi lain proses belajar menuntut ilmu agama, dan kita beramal amalan-amalan yang nanti ketika bulan suci Ramadan akan tiba. Amalan-amalan kita membaca Al-Quran, nanti ada malam nuzul Al-Quran, malam 10 hari terakhir tadi ya, malam nuzul Al-Quran, nanti kita ada itikaf, ya sangat dibolehkan sekali. Kalau bulan puasa di sini biasanya ngapain aja sih untuk santri-santri ini? Kalau untuk santri waktu Ramadan bulan kemarin itu belum ada santri, dikarenakan santri itu adanya tahun sekarang dimulai dari 2020 terakhir bulan November sampai hari ini, detik ini 2021 bulan Maret. Alhamdulillah sekarang ya proses KBM, belajar menulis di pondok ini. Apa sih harapan kamu untuk bulan puasa tahun ini? Harapan puasa di tahun ini ya
kita persiapkan diri sebaik mungkin sebelum datangnya tamu agung, tamu mulia bulan suci Ramadan. Kita harus mempersiapkan diri sebaik mungkin ya. Kita harus melatih kita dari sekarang itu, kita harus rajin membaca Al-Quran, zikir kepada Allah, terus puasa sunnah, sehingga nanti ketika Ramadan datang maka amalan kita akan meningkat gitu, terbiasa gitu. Ketika kita sebelum Ramadan kita membaca Al-Quran, zikir kepada Allah, terus sholawat kepada Nabi Muhammad, dan nanti bulan suci Ramadan tiba, kita akan meningkat amalan kita, terbiasa kan. Jadi kita di sebelumnya itu dengan murotal membaca Al-Quran, nanti akan terbiasa pada bulan suci Ramadan nanti. Kalau sekarang ini kan lagi musimnya COVID-19 atau pandemi ya, itu juga pasti mengaruh kepada kuliah kamu kan. Ya, pendapat kamu gimana? Itu sangat mempengaruhi bagi dari segi bagi kita semua ya, yang di Indonesia ya, di seluruh dunia terkena musibah COVID-19 ya. Tentu kita harus meyakini dengan adanya takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, karena ya ini adalah ujian bagi kita semua. Bagaimana kita menyikapinya? Oh, mungkin ini karena ujian dari Allah kepada orang-orang beriman. Bagaimana kita menyikapinya dengan yang baik, terus bagaimana kita mengambil hikmahnya dari musibah ini. Kita harus pandai-pandai dalam apapun peristiwa, apapun kejadian yang terjadi, kita harus selebihnya mengambil hikmahnya, karena dari peristiwa atau hikmah dari setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya yang dapat bisa kita ambil. Coba boleh disampaikan nggak untuk penonton yang ada di rumah, mungkin untuk menghadapi bulan puasa tahun ini? Untuk menghadapi bulan puasa tahun ini ya, yang tadi saya katakan, kita harus selalu mempersiapkan diri, muhasabah diri, introspeksi diri. Kita harus rajin-rajin membaca Al-Quran, karena dengan membacanya Al-Quran ini kita akan mendapatkan syafaatnya ketika kita nanti di yaumil akhir dibangkitkan. Dan yang terpenting itu kita harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan intinya memperbanyak amalan-amalan soleh sebelum datangnya tamu agung bulan suci Ramadan. Intinya tadi membaca Al-Quran. Surah Al-Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran ya'ti yaumil qiyamah, akan datang pada hari kiamat sebagai syafi'an, syafi'an, pemberi syafaat bagi yang membacanya. Oke guys, jadi itu tadi tipsnya dari Ahmad Jalaluddin Official. Dia ini mengikuti lomba waktu di ITB? Bukan lomba, itu program ini, pelatihan membaca murotal Al-Quran, membaca Al-Quran dengan murotal irama maqam Al-Quran. Jadi Ahmad Jalaluddin Official ini juga diberikan hadiah dari King Salman ya, berupa Al-Quran, karena telah menjadi peserta di sana ya. Ya, semoga sharing kita bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat menjalankan ibadah puasa.